Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, akhir-akhir ini negara kita Republik Indonesia tercinta ini banyak sekali memunculkan hal-hal aneh yang mencengangkan bagi rakyatnya. Pertanda apa ini sebenarnya, sahabat BN? Satu hal yang aneh di antaranya adanya pemagaran lautan yang dikenal dengan pagar misterius. Pagar itu membentang di pantai utara Banten yang melintasi 16 desa di 6 kecamatan. Panjang pagar misterius itu 30,16 km. Laut dipagar. Tapi anehnya sifatnya misterius. Tidak tahu siapa yang memagar. Dan pagar ini telah berlangsung sejak sekitar bulan Juni 2024. Dan Agustus telah mulai nelayan heboh di sana. Tapi sekali lagi yang memagarnya tidak tahu. Misterius. Maka disebutlah pagar laut misterius. Ini kan aneh, sahabat BN, aneh sekali. Jangankan laut dipagar, daratan saja dipagar, kita akan tahu itu siapa yang magarnya nih. Kan yang memagar ada di lapangan. Mandornya tentu ada. Tentu bisa ditanyakan, ini kalian kerja atas suruhan siapa? Dan pagar ini milik siapa? Atau bos kalian siapa? Masa tidak tahu telah berlangsung sekitar 6 atau 5 bulan, sudah setengah tahun, tidak tahu yang memagar. Kalaulah tidak viral ini, mungkin tidak akan tahu sama sekali sampai sekarang. Untung saja viral. Dan kalau tidak viral ini, bagaimanalah nasib nelayan di sana? Nelayan sangat terganggu oleh pagar laut misterius ini. Sangat terganggu. Kenapa tidak terganggu? Mereka yang biasanya melintasi lautan itu sekarang tidak bisa. Karena sudah dipagar. Tingginya sekitar 6 meter. Nelayan yang tidak kurang dari 3.888 orang yang selalu mencari makan di lautan itu. Dan ada pula 502 orang pembudidaya di sana. Tentu saja mereka ini sangat tersiksa oleh pagar ini. Sejak dari nenek moyang mereka mencari hidup di sana, tidak pernah ada pagar laut. Sekarang ada. Lagi-lagi sahabat BN, yang bikin anehnya, tidak tahu siapa punya pagar ini. Nelayan yang memagar tidak mungkin. Yang paling mungkin tentu kaitannya dengan PIK 2. Sebab PIK 2 yang telah masuk ke dalam proyek strategi nasional atau PSN itu, jelas itu hanya yang besar kemungkinan akan mampu memagar-magar laut ini. Sebab memagar laut ini tentu butuh duit, butuh uang, butuh biaya. Tidak mungkin nelayan yang memagarnya. Jadi ini suatu keanehan, sahabat BN. Untung saja ini viral, sehingga sekarang ini pihak pemerintah terkait telah turun tangan meminta kepada si pemagar agar membongkar pagarnya kembali. Walaupun belum tahu juga siapa yang memagar. Tapi sudah diminta kepada pemagar agar membongkar pagarnya kembali, diberi tengah waktu 20 hari kalau kita tidak keliru.
Kalau tidak dibongkarnya dalam tempo 20 hari, maka pihak pemerintah terkait yang akan membongkarnya. Kita cukup heran juga ini. Diminta dibongkar. Tentu diminta dibongkar kepada orang yang memagar. Sekarang siapa yang memagarnya tidak tahu. Sungguh senang sekali dia. Kalau dia tidak membongkar, pemerintah yang membongkar. Padahal harusnya kalau dia yang memagar, dia sendiri yang membongkar pagar itu. Dan yang paling penting sekali, tentu diusut secara hukum. Kenapa dia memagar tanpa setahu pihak pemerintah terkait? Harusnya tentu begitu. Diusut. Masa enak saja memagar laut tanpa izin? Kalau enggak nanti akan terjadi pagar memagar laut aja sesuka hatinya. Karena dia mungkin merasa sudah bisa melakukan apa saja, maka dia pagar sekehendak hatinya. Bayangkan sahabat BN, sejak mulai dari pemerintah Provinsi Banten sampai ke pemerintah pusat, tidak tahu siapa yang magar ini. AHY, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, ketika ditanya wartawan malah mengatakan akan mempelajarinya lebih dulu, baru nanti disampaikan. Karena dia belum tahu siapa yang memagar ini. Sahabat BN, apakah harus viral dulu sesuatu yang menjadi persoalan di tengah-tengah rakyat, baru ada pengusutan, baru ada tanggapan dari pemerintah? Kalau tidak viral, pura-pura tidak tahu saja. Apakah begitu harusnya? Apakah harus viral dulu? Bagaimana sekarang ini persoalan-persoalan yang mengganggu rakyat yang tidak viral? Bagaimana nasibnya? Tentu diam saja. Maka benarlah jadinya di negara kita ini sekarang. No viral, no justice. Harus viral dulu. Kalau tidak viral, jangan harap akan ada penggubrisan dari pihak pemerintahan kita. Ini kita dengar DPR akan memanggil pemerintah terkait atau KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekarang baru akan memanggil. Telah berbulan-bulan pagar ini ada. Dia wakil rakyat yang terkena imbas dari pagar ini, rakyat. Keanehan lainnya adalah keanehan yang telah menghebohkan Indonesia ini, termasuk dunia internasional. Seperti telah kita ketahui sekarang ini, hebohnya negara kita. Karena ini baru pertama kali terjadi. Seorang mantan presiden kita, Joko Widodo, masuk ke dalam daftar OCCRP sebagai tokoh dunia paling korup tahun 2024. Ini keanehan yang sangat aneh, yang selama negara Indonesia ini ada, belum kita mendengar ada lagi tokoh kita. Jangankan mantan presiden, mantan pejabat lainnya pun belum ada. Dan kita tentu tidak mengharapkan pernah ini ada lagi ke depan. Seiring dengan itu, masih pada mantan presiden kita ini, juga terbilang aneh agaknya sahabat BN. Ketika hari Senin baru lalu, dia melakukan kunjungan kerja ke salah satu desa di Banjarnegara, melihat bank sampah. Pengamanannya betul-betul aneh dan sangat mengejutkan sekali. Pengamanannya nyaris sama dengan ketika dia masih menjadi presiden. Padahal sekarang tidak lagi presiden. Walaupun penampilan Pak Jokowi masih sama persis dengan penampilannya saat jadi presiden dulu. Memakai baju putih, celana hitam,
hanya lambang presiden saja yang tidak ada lagi. Agar lebih jelasnya, kita bacakan sebuah kutipan berita tentang hal ini. HBO Indo menurunkan berita di bawah judul Kunjungan kerja Jokowi di Banjarnegara, Polres dan instansi terkait siapkan pengamanan. Berita ini 7 Januari 2025. Banjarnegara. Polres Banjarnegara bersama instansi terkait melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas kunjungan kerja Bapak mantan Presiden RI ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo di Desa Kasilip, Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara, Senin 6 Januari 2025. Pengamanan diawali dengan apel AAP, kemudian dilanjutkan pengamanan. Selain itu, sebelum kedatangan Insinyur Haji Joko Widodo di tempat yang akan dikunjungi dilakukan sterilisasi petugas, metal detektor, inspection mirror, dan anjing pelacak K9 menyisir seluruh tempat yang akan digunakan. Benar-benar ini pengamanannya pakai anjing pelacak segala. Sterilisasi dilakukan sebagai pemenuhan SOP sebagaimana yang harus dilaksanakan oleh kepolisian untuk memastikan tidak ada benda yang membahayakan. Kapolres Banjarnegara AKBP Erik Budi Santoso SH SIK MH mengatakan, pengamanan kegiatan dilakukan guna mengantisipasi kerawanan gangguan Kamtibmas, sehingga perlu dilakukan upaya preventif guna mencegah gangguan Kamtibmas selama kegiatan berlangsung, katanya di Mapolres Banjarnegara. Ia menjelaskan pengamanan dilakukan bersama serta instansi terkait untuk mengamankan jalannya kegiatan tersebut. Kita libatkan personel gabungan baik itu reskrim, lalu lintas, samapta, intelijen, propos, serta berbagai instansi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas, ujarnya. Menurut dia, pengamanan dilakukan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman selama kegiatan berlangsung. Sedikitnya 191 personil melakukan pengamanan dan pengawasan untuk melakukan tindakan awal apabila ada kejadian yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas, ucapnya. Jadi kalau membaca berita ini sahabat BN, kita tidak membayangkan bahwa yang datang ini seorang mantan presiden seperti SBY, Gus Dur dulu, B.J. Habibie, Megawati, termasuk juga mungkin Wapres Yusuf Kala, Budiono, Ma'ruf Amin, dan yang lainnya. Kita di sini tidak membayangkan ini mantan presiden, tapi sepertinya presiden betul yang datang ini. 191 personil ditambah dengan anjing pelacak, detektor, intelijen, propos, dan lain sebagainya. Artinya apa sahabat BN? Kalau akan dilakukan hal seperti ini untuk seorang mantan presiden, tentu lakukan juga untuk mantan presiden lain. Kita tidak mendengar tuh SBY dikawal seperti ini pergi ke daerah-daerah. Sering kita mendengar SBY datang kemana-mana. Malah ketika dia datang dulu ke suatu daerah, bendera partainya malah dicabut. Tetapi sahabat BN, ini sepertinya presiden yang datang. Dan namanya pun melakukan kunjung kerja. Kunjung kerja untuk apa lagi mantan presiden melakukan kunjung kerja? Kalau untuk silaturahmi, kalau untuk jalan-jalan bawa cucu, mungkin tepat sebab beliau dulu Pak Jokowi ini ketika di saat-saat akan mengakhiri masa jabatan, dia mengatakan akan bersama cucu di Solo. Sekarang mungkin jalan-jalan ke Banjarnegara bersama cucu. Sampai di sana mungkin saja ketemu dengan rakyat yang sedang melakukan pengolahan sampah pada bank sampah. Tetapi kalau melakukan kunjung kerja ke sana, melihat pengolahan sampah pada bank sampah, tindak lanjutnya nanti
ke kementerian mana akan diberikannya setelah ini. Sebab dia tidak presiden lagi. Sahabat BN, artinya tentu diharapkan oleh rakyat tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada seorang mantan presiden yang tidak sama dengan yang diberikan kepada mantan presiden lain. Sebab kalau ada perbedaan atau ada keistimewaan yang diberikan kepada seorang mantan presiden yang berbeda dengan mantan presiden lainnya, itulah nanti yang menimbulkan keanehan bagi rakyat. Rakyat bisa saja bertanya jadinya, apakah ini karena Prabowo presiden sekarang ini adalah pelanjut dari Jokowi? Kalau demikian, apakah Jokowi ini merasa jabatan dia sebagai presiden dia yang memberikannya kepada Prabowo, bukan rakyat yang meletakkannya kepada Prabowo? Padahal sesuai dengan konstitusi, bukanlah Jokowi yang meletakkan jabatan presiden ini kepada penggantinya Prabowo, tetapi rakyat melalui Pilpres. Kecuali kalau pada Pilpres kemarin ini ada tangan-tangan yang tidak terlihat oleh rakyat dari Jokowi yang membuat bahwa dialah yang meletakkan jabatan ini kepada Prabowo, bukan rakyat. Itulah yang persoalannya. Kalau begitu, tentu saja namanya Pilpres tidak lagi demokratis. Tetapi tentu sangat dapat diduga penuh dengan kecurangan. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.